Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ri Alsikra. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan ini, kita akan membahas mengenai konsep kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Jika pada kesempatan sebelum-sebelumnya kita telah membahas mengenai apa aja bidang garapan pada administrasi pendidikan, kemudian kita sudah membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita bahas mengenai konsep dasar dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar istilah pemimpin kepemimpinan. Nah, untuk itu, ada beberapa teori yang membahas mengenai kepemimpinan itu sendiri. Nah, ada beberapa teori yang menyatakan munculnya kepemimpinan itu disebabkan oleh apa saja. Yang pertama ada yang namanya teori genetis. Pada teori genetis ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Jadi pada teori ini setiap manusia yang memang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan itu sudah ada semenjak dilahirkan. Jadi tanpa ada proses pembentukan terlebih dahulu. Jadi kita ini lahir berdasarkan teori ini nih, kita itu lahir dengan sifat-sifat kepemimpinan. Nah, untuk teori yang kedua itu adalah teori di mana itu adalah teori sosial. Pada teori ini, seseorang yang memang dijadikan pemimpin adalah seseorang yang telah dibentuk. Dibentuk di sini memang telah dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi menurut teori ini, seorang pemimpin itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi harus ada proses yang dilalui sehingga dia layak menjadi seorang pemimpin. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori ekologi. Pada teori ekologi adalah gabungan dari kedua teori sebelumnya, yaitu ada teori genetis dan teori sosial. Jadi menurut teori ini tidak cukup seorang manusia itu lahir dengan satu garis kepemimpinan mungkin dalam diri dia, kemudian dia layak atau tepat untuk menjadi pemimpin di kemudian hari, melainkan harus ada proses pembentukan di dalam dirinya. Jadi jika misalnya nih kayak kamu memiliki sifat kepemimpinan ketika lahir, nah perlu adanya proses sosial, perlu adanya proses pembentukan sehingga kamu itu memang benar-benar layak menjadi seorang pemimpin di masa depan. Menurut teori ekologi mengatakan demikian. Jadi tidak bisa serta-merta kita memang dilahirkan menjadi seorang pemimpin, tetapi harus kita lalui teori sosial tadi, adanya proses pembentukan untuk seseorang memang benar-benar layak menjadi seorang pemimpin. Nah, lanjut kita bahas mengenai konsep dari kepemimpinan itu apa gitu. Nah, untuk konsep kepemimpinan berbicara mengenai pendapat para ahli, mengatakan bahwa kepemimpinan itu atau pemimpin itu adalah sebuah teknik. Jadi kepemimpinan ini adalah teknik yang terkait kemampuan seseorang untuk dapat mengarahkan, untuk dapat mengajak, merangkul orang lain agar menjadi satu tujuan, satu arah dengan dirinya. Jadi seorang pemimpin ini akan mengarahkan orang banyak, mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang
anggap itu adalah tujuan terbaik gitu. Nah, jadi diarahkan sesuai dengan keinginan organisasi itu apa, lembaga itu apa, kelompok itu apa. Jadi seorang pemimpin lah yang mengarahkan orang banyak untuk dapat satu tujuan, untuk dapat satu arah. Jadi dapat bekerja sama untuk mencapai keinginan yang diinginkan tadi. Kemudian menurut Franklin di sini membahas terkait kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan ini adalah pada dasarnya adalah prinsip yang terkait dengan hubungan yang erat pada diri seseorang ataupun pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang lain. Orang lain di sini adalah orang-orang yang dipimpinnya. Nah, untuk bekerja bersama-sama secara sadar dan untuk hubungan tugas. Nah, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, jadi ini pada intinya kepemimpinan itu adalah sebuah teknik, sebuah skill yang harus dimiliki oleh seseorang agar orang tersebut dapat mempengaruhi, agar orang tersebut mau didengar arahannya untuk mencapai tujuan tadi bersama-sama. Nah, kita lanjut kepada syarat-syarat. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin ada pula syarat-syaratnya. Dalam konteks ini ada 3 syarat terkait pemimpin. Ya, jadi 3 syarat itu dilihat dari yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah seorang pemimpin memiliki wewenang atau memiliki kekuasaan untuk dapat mengarahkan, mengatur ataupun sejenisnya demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kedua, kewibawaan. Jadi seorang pemimpin harus memiliki keunggulan, kelebihan yang berbeda sehingga orang lain itu mampu mengikuti yang telah disepakati tadi. Jadi seorang pemimpin yang berbawa mampu mengatur orang-orang yang lain yang menjadi mungkin di sini bawahannya, pegawainya atau lain sebagainya. Kemudian soal yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kemampuan. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam segala bidang yang tentunya lebih dari yang orang lain punya. Jadi inilah nilai plus dari seorang pemimpin. Jadi yang pertama tadi ada kekuasaan, yang kedua ada kewibawaan, dan yang terakhir ada kemampuan. Nah, pendapat James dalam jurnalnya mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang banyak atau orang yang ada di sekelilingnya. Artinya, di sini seorang pemimpin memiliki skill yang bisa jadi orang lain tidak punya, atau memiliki kemampuan di atas dari orang-orang yang ada di sekeliling dia. Itu yang bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin. Nah, kaitan yang kedua itu adalah yaitu terkait prestasi. Jadi seorang pemimpin hendaknya adalah seseorang yang memiliki prestasi yang lebih. Bisa jadi itu dilihat dari sarjananya, karena secara tidak langsung seseorang yang sarjana tentu akan memiliki pandangan yang lebih luas, pengalaman yang lebih banyak. Nah, jadi ini memiliki kaitan erat dengan prestasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki prestasi-prestasi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itulah beda pemimpin dengan yang lainnya, dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian kaitan yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab. Jadi ada unsur di dalam diri seorang pemimpin bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi seorang pemimpin tidak
hanya serta-merta melakukan suatu hal seenak hatinya, kemudian tanpa ada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya tadi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, terakhir, pemimpin itu harus memiliki status. Jadi harus ada status yang jelas dari seorang pemimpin. Lanjut, kita lihat ciri-ciri dari seorang pemimpin. Nah, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik itu, yang pertama, menurut Geruman itu ada beberapa hal. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Yang kedua, memiliki kecakapan berpikir abstrak. Dan yang ketiga, memiliki keseimbangan emosi. Jadi dari ketiga ciri-ciri ini, itulah yang bisa menyatakan bahwa seorang pemimpin itu baik. Penglihatan sosialnya, mungkin bagaimana dia bisa melihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, setiap masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa. Kemudian kecakapannya berpikir mungkin dalam memecahkan masalah, dalam mengekspek beberapa kejadian. Nah, begitu seorang pemimpin. Dan yang paling penting adalah keseimbangan emosi. Jadi tidak mungkin seorang pemimpin itu memiliki emosi yang meluap-luap dan setelah mendengar satu pihak langsung mendoktrin, oh ini begini ya, atau ini begini. Tidak bisa. Seorang pemimpin harus mampu mengontrol emosinya, mendengar dari berbagai pihak dan menyimpulkan menjadi suatu keputusan yang tepat. Lanjut, dalam sebuah kepemimpinan ada dua istilah pemimpin. Yang pertama itu formal dan yang kedua informal. Nah, ini jelas berbeda. Pemimpin formal itu adalah pemimpin yang diangkat secara resmi, diangkat secara resmi oleh orang-orang yang tentunya berwenang. Diangkat secara resmi, kemudian dilantik secara resmi, dan memiliki tugas tanggung jawab secara resmi dan tertulis. Tentunya di sini apapun yang dilakukannya akan memiliki konsekuensinya. Nah, ciri-cirinya apa aja nih? Yang pertama, ditunjuk langsung oleh yang berwenang. Yang kedua, memiliki dukungan dari organisasi atau atasan terkait. Yang kemudian yang ketiga, harus memenuhi syarat-syarat formal seperti ijazah, nanti ada prestasi. Biasanya hal seperti itu akan diminta. Nah, kemudian adanya proses kenaikan jabatan. Jadi seseorang pemimpin yang formal itu kan ada proses kenaikan jabatan. Itu ada yang namanya mutasi nanti. Dan tentunya, nah di sini tentunya memiliki gaji yang jelas dan tertulis. Nah, kalau informal bagaimana nih? Kalau informal itu kebalikan dari yang formal tadi. Kebalikan di sini yaitu tidak, kalau informal itu tidak secara resmi tentunya. Itu seorang pemimpin yang ditunjuk karena kesepakatan bersama saja. Nah, ciri-cirinya tentu kebalikan dari yang tadi, tidak ada proses mutasi-mutasi, tidak ada pengangkatan jabatan, tidak ada gaji tertulis, tidak ada pengangkatan secara resmi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita pasti sering mendengar istilah pemimpin dan juga kepala. Mungkin banyak menganggap ini adalah sama, namun di sini sangat berbeda, walaupun relatif sama. Nah, kalau kepala itu biasanya adalah orang yang ditunjuk atau diangkat untuk membidangi, untuk bertanggung jawab pada satu bidang atau suatu bagian. Nah, yang menunjuknya adalah seorang pemimpin tadi. Pemimpin ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Kemudian nanti pemimpin ini akan memimpin beberapa hal. Nah, untuk beberapa hal tadi dikepalailah oleh yang disebut kepala. Oke, kita lanjut. Yang terakhir di sini adalah pendekatan kepemimpinan. Jadi ada beberapa pendekatan
terkait kepemimpinan. Yang pertama itu ada pendekatan sifat, yang kedua ada pendekatan perilaku, yang ketiga ada pendekatan kontingensi, dan yang terakhir pendekatan terpadu. Oke teman-teman, itulah terkait konsep dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Tiara harap dari video ini teman-teman bisa paham beberapa hal terkait kepemimpinan yang udah Tiara bahas tadi. Nanti jangan kalau ada yang mau tanyakan bisa masukkan ke kolom komen, dan juga jangan lupa like, subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.